Jadi Bergson ini terpengaruh oleh gagasan-gagasannya Darwin, cuma dia tidak ikut begitu saja, dia punya banyak kritikan pada Darwinian. Jadi yang pertama dia mengkritik secara umum peradaban barat yang mekanistik dan ada gagasan sebaliknya. Biasanya di timur itu finalistik. Jadi mekanisme dan finalisme dia kritik. Mekanisme itu hidup yang kayak mesin atau gagasan-gagasan yang membaca alam ini kayak mesin. Kalau kayak mesin kan selalu begitu. Termasuk evolusinya Darwin. Evolusinya Darwin itu kan nanti dari ini terus survive jadi ini, terus survive lagi jadi ini, itu kan kayak mesin, mekanistik. Apa ya mesti begitu? Ya memang makhluk hidup itu evolutif, tapi tidak seeksak itu. Tidak serapi itu perkembangannya. Jadi perkembangannya itu kompleks. Jadi manusia itu berkembang secara kompleks. Jadi dia mengkritik Darwin. Darwin itu kan meramalkan bahwa makhluk itu berkembang, yang kuat bertahan, yang tidak kuat tersingkir, kan begitu. Dari situ terus berevolusi. Nah, kalau versinya Bergson tidak sesederhana itu. Evolusi itu kompleks. Evolusi itu bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Misalnya kan yang sering diilustrasikan itu kan jerapah. Karena makanannya tinggi-tinggi, terus akhirnya lehernya jadi tinggi kan itu. Jadi anaknya tinggi. Loh itu sebenarnya, ya kalau untuk kasus jerapah ya begitu. Tapi nanti kalau untuk manusia tidak bisa begitu. Kan bisa misalnya karena makanannya sudah tinggi, akhirnya jerapahnya ganti menu, tidak mau lagi makanan yang itu. Misalnya kan bisa. Kan ada cerita misalnya kambing itu di wilayah tertentu ada yang sampai makan kertas segala karena rumputnya habis. Jadi evolusi itu tidak bisa diramalkan seeksak itu. Jadi itu kritiknya, tidak mekanistik, tapi dia juga mengkritik finalisme. Finalisme itu ya apa, ada puncaknya, ada finalnya. Manusia itu bla 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 bla, puncaknya semacam ini. Itu dia juga tidak setuju. Lagi-lagi sama, tidak sesederhana itu. Jadi hidup ini kompleks, tidak bisa kamu ramal kepastian-kepastiannya. Apalagi yang hubungannya sama manusia. Baik mekanisme maupun finalisme itu tidak bisa menjelaskan proses evolusi yang sejati. Yang hilang apa? Aspek kreatifnya. Evolusi itu kan melahirkan sesuatu yang baru. Lahirnya sesuatu yang baru ini kreatif sifatnya. Bisa macam-macam. Yang di teorinya Darwin dan kawan-kawan belum kelihatan. Masih kelihatan mekanis. Nah, itu kritiknya pada mekanisme. Nah, kita lihat sekarang apa itu evolusi kreatif. Jadi evolusi ya, manusia juga berkembang, berubah. Cuma evolusi itu perkembangan yang kreatif, meliputi segala hal, ya kesadarannya, ya kehidupannya, ya kenyataannya, kemudian sangat kompleks. Jadi tidak sesederhana yang digambarkan oleh Darwin. Jadi misalnya manusia itu kompleks. Kalau di situ dijelaskan panca indera misalnya. Dulu panca indera manusia itu kan kita melihatnya mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Tapi kalau dalam pandangannya Bergson, semua hal itu awalnya untuk survive. Jadi makhluk hidup, fungsi indera pada makhluk hidup itu bukan untuk memberikan gambaran tentang lingkungan, bukan untuk memahami lingkungan, enggak. Pemahaman itu nanti. Yang pertama-tama apa? Untuk bertahan hidup. Jadi apapun yang kita miliki itu sebenarnya untuk bertahan hidup. Jadi tidak untuk, oh kalau mata ini hanya untuk mendengar, enggak. Hanya mata untuk melihat atau telinga untuk mendengar, enggak. Kurang lengkap. Mata itu untuk melihat sekiranya bisa
membuat kita survive. Telinga akan mendengar sekiranya yang membuat kita nyaman, membuat kita survive. Makanya yang kita dengar, yang kita lihat kan sesuai kebutuhan survival kita. Itu kalau secara psikis, pada akhirnya yang ingin kamu pahami, yang ingin kamu lihat, yang ingin kamu pelajari, itu sesuai keinginanmu. Sesuai kebutuhanmu. Sehingga nanti orang jadi kompleks, isi kepalanya macam-macam, sesuai persepsi dia untuk survive. Dan ini berpengaruh dalam kehidupan. Tak ilustrasikan ya, zaman saya mahasiswa dulu ada koran yang menggambarkan manusia nanti sekian ratus tahun yang akan datang. Yang pertama sosoknya kurus, karena kurang matahari, karena diperkirakan bumi ini semakin lama semakin mendingin. Akhirnya manusia masa depan itu kulitnya pucat kurus. Terus bibirnya panjang, jadi tidak lebar lagi. Konstruksi mulut lebar itu kan sesuai makanan kita sehari-hari. Nah besok lama-lama orang itu kan apa-apa sekarang pakai pil, pakai suplemen. Ya kan, tidak makan, tidak apa-apa, diganti suplemen, apa-apa diekstrak, dikecilin. Lama-lama butuhnya kan kamu gini terus, minum pil terus, wajib mulutnya maju terus. Jadi sekian ratus tahun yang akan datang, mulutmu nggak butuh lebar-lebar, jadi cukup kecil aja ya. Terus matanya jadi besar dan merah. Kenapa? Polusi. Udara semakin tidak ramah, jadi sekian ratus tahun mata-mata kita ini, apalagi sekarang ada HP, jadi tidak sehat terus. Dan ini nanti mengubah struktur badan kita, jadi matanya jadi merah, terus rambutnya gundul, karena lagi-lagi polusi. Tangannya jadi panjang, jari-jarinya lekat karena tidak banyak aktivitas lagi, paling kayak alien itu akhirnya cuma butuh laptop, butuh apa-apa kan butuh itu, jadi jarinya tinggal 2 apa 3 gitu aja, tidak butuh 5. Jadi lama-lama begitu. Kenapa? Ya adaptasi untuk kehidupan. Jangan dikira kan kita misalnya khawatir bensin nanti langka. Ya pada akhirnya manusia akan menyesuaikan diri dengan habisnya sumber daya itu. Dan itu yang terjadi terus-menerus. Itu yang orang ingin apa, alam semesta materi menyediakan apa, ini selalu terjadi dialektika. Dari situlah nanti muncul evolusi kreatif. Jadi perkembangan yang tidak tunggal tapi kompleks. Jadi yang dari manusia yang mulutnya lebar jadi mulutnya sempit, maju. Nanti matanya jadi merah, rambutnya jadi habis, dadanya jadi besar. Saya masih ingat dadanya besar karena tiap hari menghirup polusi tadi. Wajahnya agak pucat. Ini persis alien akhirnya kita. Sekarang kita anggap alien, tapi mungkin besok kita inovasi ke sana. Ya jangankan gitu. Postur manusia hari ini kalau dibandingkan kalau ada nenek moyangmu dari tahun sekian abad yang lalu hidup lagi, mungkin ya kaget, manusia hari ini kok jadi kayak gini semua. Nggak kayak zaman kita tegap-tegap, gagah-gagah, sekarang kecil-kecil. Dulu orang bisa 10 meter katanya, gitu. Nabi Adam berapa meter katanya. Kalau Nabi Adam sekarang ada itu mungkin, loh kok kecil-kecil manusia hari ini. Heran dia. Jadi ada evolusi kreatif, tidak sesederhana yang dijelaskan oleh Darwin. Nah, evolusi kreatif ini pendorongnya namanya elan vital. Elan ya, bukan alat. Ya, pikiranmu mesti kalau saya ngomong apa bayangannya ke situ. Daya hidup kalau bahasa Indonesianya. Daya pendorong. Jadi elan vital yang ada dalam diri tiap orang itu yang mendorong. Kalau orang fokusnya ke sains, daya hidupnya terdorong ke situ. Itu namanya elan vital. Orang fokusnya ke agama, ya daya hidupnya terdorong ke situ. Energinya, aktivitasnya macam-macam terdorong ke situ semua.
Kalau orang fokusnya hanya politik, ya fasilitas, sumber daya alam, daya hidup sendiri akan terdorong ke situ. Jadi kuncinya hidup ini nanti kita evolusi kemana, berkreasi jadi apa, kuncinya ada di elan vital. Daya hidup kita. Kalian masing-masing punya ini, punya elan vital ini, punya daya hidup ini. Arahnya kemana ya kalian yang tahu. Ada yang fokus kerja, ada yang fokus kuliah, ada yang fokus macam-macam. Jadi daya hidupmu mendorong kemana, dari situlah nanti terjadi evolusi kreatif. Itu namanya elan vital tadi. Jadi dialah yang menjadi penyebab bermacam-macam variasi yang akhirnya menghasilkan jenis-jenis baru. Terdorong kemana hidupmu, dari situ akan terjadi evolusi kreatif. Tantangannya elan vital itu saya bilang tadi materi. Semangatmu kemana, yang nyegat materi, dunia nyata di luar dirimu. Pinginmu jadi apa, tapi materi nyegatmu, apa bisa kamu jadi itu? Nah itu yang mencegatnya materi, namanya elan vital. Jadi kita ini manusia ini dinamis, evolutif, kita berubah. Cuma perubahan itu sifatnya kreatif, bisa jadi apa saja, tergantung elan vitalnya. Tergantung daya hidup kita, arahnya kemana. Daya hidup inilah yang menentukan ciri-ciri kita akan kreasi kemana. Jadi ternyata hidup kita itu kompleks. Jadi tidak sederhana, makanya jangan tertipu hanya oleh satu fokus. Fokuskan ke yang positif-positif daya hidupmu, karena akan membawamu ke ranah yang positif.